Ya, Shalom Alaihim Besim Hamasya. Salam sehat selalu dari kita semua. Ya, kiranya Tuhan selalu menjaga kita dan melindungi kita dari kesehatan dan dari memberkati apapun yang kita lakukan. Hari ini kita akan membahas tentang materi ya yang berjudul apakah ada kebenaran di dunia ini? Di dalam dunia ini adalah relatif, tidak ada yang absolut kecuali Allah yang absolut atau yang mutlak. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang agama adalah usaha manusia. Untuk mencari makna itu harus berdasarkan dengan teori manusia yang terbatas. Maka tidak ada yang absolut. Untuk mencari yang absolut harus kembali yang kepada yang absolut, yaitu Allah itu sendiri. Karena kita berbicara tentang Allah, hari ini kita akan mencari ya Allah mana sebenarnya yang absolut itu sendiri. Jawaban daripada iman Kristen adalah Allah menyatakan diri dengan bukti-bukti dan historis yang tidak bersifat filsafat, dan bukti tidak bersifat akademis, tapi bukti yang hidup yang bersifat Kristus. Dan kita sebagai orang Kristen harus kembali kepada pengajaran para rasul itu sendiri. Sebab para rasul yang menjadi saksi tentang sosok Kristus pada saat itu, mereka menyaksikan apa yang terjadi dan dilakukan oleh Kristus itu sendiri, terutama tentang kematiannya dan bangkit pada hari ketiga. Dia bangkit di dalam dunia ini ya untuk menebus dosa kita. Tidak ada sosok manusia satupun di dalam dunia ini yang bisa menyatakan mati dan bangkit. Itu sebabnya Yesus sendiri perkataannya benar. Lalu dalam kematian, dalam penyalibannya juga bukan suatu berita yang hoax, tetapi banyak saksi-saksi mata, termasuk para sarjana liberal pun mempercayai tentang kematiannya, walaupun dia anti tentang kekristenan. Contohnya, Bart Ehrman yang mengatakan hal yang paling penting di dalam sejarah yaitu tentang penyaliban Kristus. Penyaliban Yesus ini maknanya penting. Kalau tidak ada kebangkitan, maka Yesus perkataannya itu hoax. Jadi perkataan Yesus sendiri sebelum dia disalibkan dan dia bangkit, sebelumnya dia sudah berkata. Itu sebabnya dikatakan bahwa perkataan Yesus itu benar. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Iya, kita lihat di sini tentang perkataan Yesus sebelum dia mengalami kematian, penyaliban, dan kebangkitan. Dia sudah mengatakan. Itu sebabnya Yesus itu sendiri adalah kebenaran yang hakiki. Ya, dan kita lihat lagi di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya, lihat dengan perkataan Yesus semasa dia hidup di dalam dunia ini, sebelum dia disalibkan, dia sudah berkata
bahwa dia akan diserahkan, disiksa, disalibkan, dan pada hari ketiga dia bangkit. Sebabnya perkataan Yesus adalah benar. Ya, kita lihat lagi dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Ya, pernyataan Yesus sendiri sebelum dia mengalami kematian, dia sudah menyatakan hal tentang kematiannya. Itu luar biasa sekali. Bahkan di dalam kitab saya yang lama juga menyatakan. Ya. Kita coba lihat di dalam Quran surat 19 ayat 33 dan 34. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu pernyataannya. Siapa? Ayat 34-nya. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Yang mereka bantah-bantahkan, berarti ada yang membantah tentang penyaliban, padahal hal itu adalah kebenaran. Kenapa saya katakan kebenaran? Karena sebelum terjadi penyaliban, Yesus sendiri sudah mengatakan tentang hal kematiannya, tentang hal kebangkitannya. Begitu juga dengan kitab-kitab saya yang lama. Ya, kalau Yesus itu tidak mati dan tidak dibangkitkan, dan apa yang dicatat oleh para kitab-kitab, ya, kita tidak mungkin mengikuti tentang ya kebenaran yang absolut, yang mutlak. Kita lihat lagi dalam kitab Roma pasal 6 ayat 9. Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, apa yang dikalahkan Kristus adalah kematian, maut. Ya, kematian yang dia patahkan, yang dia kalahkan. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada hidup yang kekal. Seperti yang pernah saya singgung dalam materi-materi saya yang lalu, bahwa kita, tujuan Allah menciptakan manusia untuk kekekalan. Karena ada pelanggaran lah, sehingga kita mengalami kematian. Itu sebabnya Kristus mematahkan kematian itu sendiri. Dia masuk ke alam maut dan mengalahkan kuasa kematian. Siapa yang bisa mengalahkan kuasa kematian? Kalau bukan dia ilahi, tidak bisa dia bisa mematahkan kuasa kematian itu sendiri. Itu sebabnya Yesus adalah kodrat ilahi itu sendiri. Dan kematian pun yang karena kehendaknya. Ya, kita lihat bahwa dia masuk dalam alam kematian itu menurut kehendak dia sendiri. Tidak ada yang bisa memerintahkan dia, mencabut dia nyawanya dari kematian itu sendiri, kecuali dari kehendaknya sendiri. Kita lihat dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Oleh karena aku menerima nyawaku untuk mengembalikan kembali. Dia tahu kemana dia harus kembali. Asalnya dari surga, dia harus kembali lagi ke surga. Itu sebabnya.
kita rindu mengikut dia. Karena dia tahu di mana asalnya dan kembalinya. Lalu, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, tidak ada seorang pun yang punya hak mengambil nyawanya daripada dia. melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Menurut kehendaknya sendiri. Kenapa dia bisa menguasai tentang kehendaknya sendiri? Itu sebabnya dia ilahi. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Siapa yang bisa berkuasa memberikan roh dan mengambil kembali? Kalau bukan itu Allah yang hidup. Kalau bukan dia ilahi. Berarti pernyataan ilahi itu sendiri, itu sebabnya dia menyatakan dalam kitab Yohanes pasal 14 dan pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata Yesus, Ana huwa wal haq, yang hak. Dialah yang berkata bahwa dia kebenaran. Kenapa dia katakan dia kebenaran? Setiap yang dia katakan sebelum ada kematian dan penyaliban, selagi dia hidup, dia sudah katakan. Dan perkataan itu dibenarkan, terjadi. Itu sebabnya dikatakan, akulah kebenaran itu. Jadi kebenaran yang absolut ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun atau nabi pun yang bisa bicara seperti itu dengan lantangnya. Akulah kebenaran. Dan ini dibuktikan, disaksikan oleh banyak manusia dan para rasul pengikutnya. Bukan sebatas teori atau hoak cerita ini. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kami semua adalah saksi. Siapa saksinya? Para rasul. Itu sebabnya kenapa kita harus kembali kepada pengajaran para rasul. Sebab dia hidup di masanya Yesus hidup. Dia hidup di masanya Yesus ada di dunia ini. Dialah saksinya. Sampai kematiannya, kebangkitannya, kelahirannya. Dia ada saksi-saksinya. Kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Kami adalah saksi. Siapa saksinya? Para rasul. Ajaran para rasul itu diturunkan oleh ajaran-ajaran selanjutnya sampai saat ini. Ya. Dan kita lihat lagi dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat sampai 6. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya, apakah ini cerita yang bohong? Yang menyaksikan 12 rasul, bahkan banyak orang. Apakah ini berita yang hoax? Apakah orang-orang tersebut halu semuanya? Menurut saya tidak. Karena yang menyaksikan pada saat dia kematian dan kebangkitannya, itu banyak orang. Bukan hanya 12 rasul, dikatakan banyak sekali orang-orang yang menyaksikan tentang hal itu. Ya. Itu sebabnya hari ini kita akan memahami ya tentang kebenaran itu sendiri. Di manakah letak kebenaran itu sendiri?
letak kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kenapa saya katakan itu? Karena ada saksi-saksi hidup sampai saat ini, yaitu para rasul dan banyak ribuan orang menyaksikan tentang kebangkitan. Jika saudara ingin memberkati tentang pelayanan ini, bisa baca di deskripsi kami, ya. Nanti bisa saudara baca untuk memberkati tentang pembangunan, ya, pelatihan dan orang-orang yang terbuang karena Kristus. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Walaikum shalom.